Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Cerita hantu jeruk purut yang menghantui Jakarta. Jeruk Purut, sebuah kawasan yang terletak di jantung ibu kota Jakarta, dikenal sebagai daerah yang padat, namun di balik hiruk-pikuk kehidupan urban, ada sebuah cerita yang tak banyak orang ketahui. Di tengah gedung-gedung bertingkat dan jalanan yang tak pernah sepi, ada satu sosok yang sudah lama menghantui kawasan ini, dikenal oleh sebagian orang sebagai hantu jeruk purut. Kisah ini bermula pada malam yang kelam. Dini hari, ketika kota Jakarta tengah terlelap, hanya suara kendaraan yang merayap di jalanan dan lampu-lampu jalan yang temaram yang menemani sepinya malam. Di Jeruk Purut, ada sebuah makam tua yang tersembunyi di antara rumah-rumah modern dan kompleks perumahan. Tempat ini telah lama dikenal oleh warga sekitar sebagai sebuah tempat yang angker, tempat di mana banyak orang merasa seperti ada yang mengawasi mereka. Sosok yang dikenal dengan sebutan hantu jeruk purut bukanlah hantu biasa. Ia bukanlah makhluk yang muncul dengan penampilan menyeramkan atau suara tangisan yang menggema. Tidak, hantu jeruk purut lebih dari itu. Ia adalah sebuah entitas yang dikenal dengan kemampuannya untuk mengintai, membayangi, dan memanipulasi ketakutan manusia. Pengalaman Rian. Rian adalah seorang jurnalis muda yang baru saja pindah ke Jakarta. Ia datang dengan penuh harapan, mencari tantangan di kota besar, tetapi tak tahu bahwa tantangan terbesar yang akan dihadapinya adalah sebuah kisah mistis yang telah lama tersembunyi. Rian, yang sering menulis tentang kejadian-kejadian misterius, mendengar tentang hantu jeruk purut dari beberapa sumber, namun ia tidak menganggapnya serius. Pada suatu malam, ketika ia tengah menyelidiki sebuah kasus yang melibatkan hilangnya beberapa orang di kawasan Jeruk Purut, ia memutuskan untuk mengunjungi makam tua tersebut. Ia tidak tahu apa yang menantinya, tetapi rasa ingin tahu dan keinginannya untuk membuktikan bahwa semua itu hanyalah mitos yang beredar di kalangan warga kota, mendorongnya untuk pergi lebih jauh. Saat Rian tiba di lokasi tersebut, suasana di sekitar makam terasa tidak biasa. Angin malam bertiup kencang, membuat dedaunan di sekitar makam berdesir, seakan berbicara dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh mereka yang berani mendengarkannya. Rian merasa tenggelam dalam kesunyian, dan di saat itulah ia mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Langkah kaki Rian terhenti ketika ia mendengar suara aneh dari belakangnya. Seperti langkah kaki yang mengikutinya, meskipun ia yakin tak ada seorang pun di sekitar makam. Ia berbalik, namun tidak ada apa-apa di sana, hanya gelap yang menelan seluruh area itu. Rian mencoba untuk menenangkan dirinya dan melanjutkan perjalanan, tetapi semakin dalam ia melangkah ke dalam area makam, semakin besar perasaan tidak nyaman yang menghinggapinya. Rasanya seperti ada mata yang mengawasinya dari balik pohon dan batu nisan yang berderet. Ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini, sesuatu yang membuat udara semakin berat dan gerah. Tiba-tiba, sebuah suara lembut, seperti bisikan, terdengar di telinganya. Rian, kembalilah. Jangan lanjutkan. Rian terkejut, dan jantungnya berdetak lebih kencang. Ia mencoba mencari asal suara tersebut, tetapi yang ia temukan hanyalah bayangan gelap yang bergerak di antara pepohonan. Ketika ia mencoba melangkah mundur, sepertinya kaki-kakinya terjerat dalam kabut tebal yang muncul entah dari mana. Dalam kegelapan itu, sebuah sosok mulai terbentuk. Perlahan, seperti bayangan yang muncul dari dalam kabut, sesosok wanita dengan rambut panjang tergerai muncul di hadapannya. Wajahnya pucat, dengan mata yang kosong namun tajam, menatap Rian seakan menembus jiwanya. Wanita itu mengenakan pakaian yang tampak lusuh, seakan baru saja keluar dari kubur. Suasana di sekitar semakin mencekam, dan kabut semakin tebal, mengaburkan pandangan Rian. Namun yang paling membuatnya terkejut adalah suara yang ia dengar, suara yang memecah kesunyian.
kau tak akan bisa pergi. Kau sudah masuk ke dalam dunianya. Dunia jeruk purut. Seketika, Rian merasakan tubuhnya menjadi kaku, seolah terjebak dalam waktu. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menariknya kembali ke dalam kegelapan. Wajah hantu itu semakin mendekat, dan Rian merasa seperti terhisap ke dalam matanya yang kosong. Dengan segala tenaga yang masih ia miliki, Rian berlari, menembus kabut yang semakin pekat, berusaha keluar dari cengkraman misterius itu. Namun, saat ia menoleh ke belakang, ia melihat sosok hantu itu berdiri di sana, hanya menatapnya tanpa bergerak. Hantu jeruk purut tidak mengejar, tetapi kehadirannya terus membayangi Rian, seperti sebuah jejak yang tak akan hilang. Setibanya Rian di luar kawasan makam, napasnya terengah-engah. Ia merasa tubuhnya lelah, namun hatinya masih berdegup kencang. Kejadian itu membuatnya menyadari satu hal yang paling menakutkan, hantu jeruk purut bukan hanya sekedar cerita, tetapi kenyataan yang tersembunyi di balik kehidupan Jakarta yang sibuk. Rian tidak bisa mengabaikan kejadian malam itu. Walaupun ia berhasil keluar dari kawasan jeruk purut, perasaan takut yang ia rasakan terus mengikutinya, menghantui setiap langkahnya. Sejak pertemuannya dengan sosok hantu itu, ia merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang terhubung dengannya, sesuatu yang jauh lebih gelap dan lebih kuat daripada apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Keesokan harinya, di kantor redaksi, Rian mencoba untuk kembali fokus pada pekerjaannya. Namun, setiap kali ia menatap layar komputer, bayangan wajah wanita yang ia temui di makam jeruk purut kembali muncul di pikirannya. Matanya yang kosong, wajahnya yang pucat, serta bisikan yang menegur namanya, itu semua kembali menghantui benaknya. Pada siang hari, Rian mencoba berbicara dengan beberapa orang yang tinggal di sekitar kawasan jeruk purut. Mereka semua, dengan wajah cemas, menghindari membicarakan tempat itu lebih lanjut. Namun, beberapa orang tua di sana bercerita tentang sejarah kelam yang terkait dengan makam itu, dan bagaimana sosok hantu wanita itu sudah lama menjadi momok di kawasan ini. Dari salah seorang pria tua yang ditemui di sebuah warung kopi dekat makam, Rian mendengar sebuah kisah yang mengerikan. Pria itu bercerita bahwa dahulu, kawasan jeruk purut adalah sebuah tempat yang tenang, namun setelah adanya pembukaan jalan dan pembangunan perumahan, banyak pembangunan yang melibatkan penggalian dan perombakan makam lama. Salah satu makam yang paling banyak dibicarakan adalah makam seorang wanita yang tidak diketahui namanya, yang dikuburkan di tengah hutan kecil di kawasan tersebut. Konon, sebelum kematiannya, wanita ini adalah seorang yang sangat dermawan dan dikenal baik oleh penduduk setempat. Namun, setelah sebuah peristiwa tragis yang terjadi di kawasan itu, sosok wanita tersebut mulai muncul sebagai hantu yang tak pernah bisa tenang. Dia mencari pembalasan, kata pria itu dengan suara berbisik, dan dia tak akan berhenti sampai orang-orang yang mengganggu tempat ini mendapat balasannya. Rian merasa ketakutan, tetapi rasa ingin tahu mengalahkan segalanya. Ia tahu bahwa ia harus menggali lebih dalam, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan apa yang menjadi penyebab kemunculan hantu ini. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Tidur yang terganggu, mimpi buruk yang semakin menjadi, serta perasaan cemas yang terus-menerus menghinggapi dirinya. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya, sesuatu yang datang bersamaan dengan penampilannya di kawasan jeruk purut. Bab 3. Teror yang mengintai. Malam kembali tiba, dan Rian tidak bisa menahan rasa penasaran yang semakin mendorongnya untuk kembali ke jeruk purut. Setelah beberapa hari mencoba menenangkan diri, ia akhirnya memutuskan untuk mengunjungi makam itu lagi. Namun, kali ini ia datang dengan persiapan lebih matang. Ia membawa kamera,
serta beberapa peralatan untuk merekam segala aktivitas yang mungkin terjadi. Perasaan takut masih menghantui dirinya, namun ia berusaha menenangkan dirinya. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, gumamnya pada diri sendiri, berusaha meyakinkan dirinya untuk tidak mundur. Saat Rian tiba di kawasan makam, suasana yang menyelimutinya hampir sama seperti malam sebelumnya, sunyi, dengan angin yang berhembus kencang dan membuat dedaunan bergesekan. Namun, kali ini kabut yang muncul lebih pekat, seolah menunggu kedatangannya. Rian menyalakan senter dan menyusuri jalan setapak menuju makam. Suasana semakin aneh. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, dan seolah-olah tanah di bawah kakinya mulai menghisapnya, menariknya lebih dalam ke dalam kekosongan. Saat ia tiba di dekat makam wanita yang dimaksudkan dalam cerita, Rian berhenti sejenak. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah sentuhan dingin di lehernya, diikuti dengan bisikan halus yang datang dari belakangnya. "Jangan lari, Rian." Dengan cepat, ia menoleh, dan kembali sosok wanita itu muncul. Hantu jeruk purut berdiri di depannya, mata kosong dan wajah yang semakin tampak mengerikan. Kali ini, sosok tersebut tidak hanya berdiri diam, tetapi langkah-langkahnya perlahan mendekat. Wajahnya semakin kabur, seperti kabut yang menebal di sekitar mereka. Hantu itu mulai berbicara, suaranya terdengar semakin dalam dan serak, seakan datang dari kedalaman bumi. "Kau telah mengganggu tempat ini. Kau tidak akan pergi tanpa membayar harga." Rian merasa tubuhnya seperti dibekukan oleh ketakutan. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia ingin lari, tetapi seakan tubuhnya tak lagi mendengarkan perintahnya. Hantu jeruk purut, dengan tangan yang panjang dan pucat, perlahan-lahan meraih leher Rian. Tangan itu terasa dingin dan berat, seolah menekan hidupnya. Rian berusaha untuk melawan, tetapi semakin ia berusaha untuk menggerakkan tubuhnya, semakin hantu itu meraih kekuatan yang lebih besar. Dalam momen ketegangan yang sangat mencekam, ia mendengar suara yang tidak asing, suara bisikan lembut yang terdengar jelas. "Kau harus mencari jawaban. Hanya dengan begitu kau bisa bebas dari kami." Perlahan, tangan hantu itu melepas cengkeramannya, dan tubuh Rian terjatuh ke tanah. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya lemas, dan kepalanya terasa pusing. Ketika ia membuka mata, sosok hantu jeruk purut sudah menghilang. Namun, perasaan yang ditinggalkannya, perasaan takut yang mengerikan, masih terus menghantui Rian. Bab 4. Kebenaran yang terungkap. Keesokan harinya, Rian memutuskan untuk melanjutkan pencariannya mengenai asal-usul hantu tersebut. Ia menyusuri arsip-arsip lama di perpustakaan kota dan menemui beberapa orang yang lebih mengetahui sejarah kawasan jeruk purut. Setelah beberapa hari mencari informasi, ia menemukan sebuah catatan lama yang mencatat tragedi yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Catatan itu mengungkapkan bahwa wanita yang menjadi hantu jeruk purut adalah seorang janda bernama Siti Maimunah. Ia dulunya hidup di sebuah rumah dekat makam yang kini ada di kawasan tersebut. Siti Maimunah dikenal sangat baik, tetapi setelah suaminya meninggal, ia menjadi korban dari sebuah insiden tragis yang melibatkan tanahnya yang dirampas oleh pihak yang berkuasa. Setelah kematiannya, Siti Maimunah dihukum mati oleh orang-orang yang ingin menguasai tanahnya dan dikuburkan tanpa penghormatan yang layak. Meninggalkan dendam yang tak terpuaskan, ia kini bangkit sebagai hantu yang menuntut balas. Ternyata, hantu jeruk purut tidak hanya mengincar mereka yang datang ke kawasan makam, tetapi siapa saja yang terhubung dengan tanah yang pernah dirampas darinya. Rian menyadari bahwa ia harus menemukan cara untuk memberi penghormatan pada arwah Siti Maimunah agar ia bisa mendapatkan kedamaian. Namun, apakah ia cukup berani untuk melawan kekuatan gelap ini?